sujud tilawah itu yang di luar sholat itu boleh nggak Gus ditunda gitu? Misal kita tiba-tiba pas baca surat sajdah, pas banget baca surat sajdah, kita kentut gitu kan? Otomatis kan Quran langsung kita simpen, dan kita mau sholatnya kan harus mau sujudnya harus wudu dulu. Itu boleh nggak ditunda? Ada waktu masuknya sujud tilawah itu kapan, keluarnya kapan ada. Mendengarkan ayat sajdah semuanya. Jadi harus selesai. Misal baca ayat sajdah nih, di tengah-tengah ayat kita berhenti. Kita berhenti itu kalau kita sujud, bukan sujud tilawah namanya. Oh, bukan ya. Karena waktunya belum masuk, waktu sunnah untuk sujud tilawah belum masuk. Dan keluarnya waktu sujud tilawah itu ketika bi alayatullah al-faslu. Sekiranya tidak ada jarak pemisah yang lama gitu loh. Tidak ada jarak pemisah yang lama. Seperti itu. Uruf yang jadi patokan itu uruf, kebiasaannya. Kira-kira segitu itu lama enggak gitu. Kalau lama ya maka udah yafutu, udah enggak berlaku lagi sunnahnya. Kalau sebentar dianggap oleh uruf kebiasaan orang-orang itu sebentar itu, maka masih sunnah. Atau ada juga yang mentakbirkan dengan dua rakaat salat. Kira-kira selesai membaca ayat sajdah nih, terus ada waktu sekitar kita melakukan 2 rakaat sholat, terus langsung sujud tilawah, maka itu masih boleh, masih sunnah. Jadi intinya mah boleh di jeda, boleh tapi jeda. Ya jeda ya, bukan ditunda ya, tapi di jeda. Yang sekiranya tidak sampai lama jedahnya gitu. Itu menarik itu. Itu sujud tilawah di luar sholat. Nah, kalau yang sujud tilawah di dalam sholat itu bagaimana Gus prakteknya, tata caranya? Prakteknya gini, jadi semisal jadi kan tergambarkan ketika kita membaca surat setelah Fatihah ya. Setelah Fatihah kan Fatihah, terus kita membaca surat, di situ ternyata surat yang kita baca adalah mengandung ayat sajdah. Setelah itu langsung kita takbir, langsung sujud. Jangan ruku dulu, enggak ruku. Langsung setelah membaca ayat sajdah langsung sujud. Setelah sujud, duduk, bangun. Bangun. Langsung bangun. Bangun baca surat lain atau seperti apa? Iya, kalau mau terusin baca surat, monggo. Kalau langsung enggak, ruku. Sesuai prakteknya. Itu pas sujud tuh bacanya apa itu? Kalau sujud tilawah? Nah, kalau bacaan sujud tilawah itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti lengkapnya panjang. bisa ditulis nanti kita cek tulis di deskripsi YouTube ya. Itu sujud tilawah ya. Menarik gitu kita membahas sujud tilawah ya, karena sering sekali bahasa kasarnya itu sujud yang terlupakan. Karena prakteknya nih, justru yang banyak di masyarakat itu prakteknya ketika membaca ayat sajdah, mereka nggak mau sujud. Mereka bukan nggak mau sujud, malas untuk sujud. Padahal tahu tata caranya, tahu bahwa sunnah untuk sujud. Mereka hanya mengambil simpelnya bahwa ketika ayat sajdah, selain sujud ada juga sunnah membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Ada juga ya. Iya gitu. Padahal dan itu yang banyak berlaku di masyarakat. Baca ayat sajdah langsung tasbih, baca sajdah langsung tasbih. Iya benar. Padahal itu opsi setelah sujud. Jadi ketika membaca ayat sajdah, pertama yang disunahkan adalah sujud tilawah. Ketika memang tidak dimungkinkan untuk sujud tilawah, baru lari ke tasbih. Seperti itu. Opsi saja sebenarnya seperti secara prioritas sih sujud ya. Tapi kebanyakan masyarakat itu padahal memungkinkan untuk dia sujud. Dia kan kadang baca Quran habis sholat tuh, masih dalam keadaan suci, masih menutup aurat, masih menghadap kiblat, harusnya sujud langsung takbir aja gitu kan. Gampang, simpel sebenarnya, tapi karena emang ya kurang kesadaran mungkin ya, kurang kesadaran dari masyarakat juga. Jadi mereka ambil gampangnya aja, udah subhanallah aja lah, sama-sama sunnahnya. Padahal kan tadi hikmahnya ya, setan aja itu dibuang gara-gara nggak mau sujud. Masa sih kayak kita? Masa kita juga disuruh Allah wasjud waqtarib untuk sujud, nggak mau juga gitu kan? Seperti itu. Itu menarik ya. Apalagi kalau kondisinya misal kita sedang di perjalanan kan biasanya kan kalau orang-orang yang hafiz Quran sering murojaah sendiri tanpa membaca Gus. Tanpa membaca, tanpa bersuci kadang. Nah makanya tadi kan
Makanya tadi kalau memungkinkan untuk sujud dalam tanda kutip tadi masih memenuhi syarat-syarat sholat. Iya. Dia menutup aurat, dia masih keadaan suci, menghadap kiblat, maka sujud. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ada opsinya. Itu Sunnah baca untuk membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu harus benar-benar yang tidak memungkinkan lah seperti tadi yang saya contohkan kan. Oke, ini menarik nih kita membahas mengenai sujud tilawah. Semoga istilahnya kita semua bisa mengamalkan sujud tilawah ini karena sederhana kan? Ya, sebenarnya kan simple gitu loh. Masa iya sih disuruh sujud sama Allah nggak mau kita gitu. Iya, benar. Padahal sudah jelas kan? Membangun kesadaran. Mungkin kalau tata caranya mungkin masyarakat juga udah paham, udah tahu gitu kan. Mungkin lebih ke kesadaran gitu loh. Iya. Oke. Menarik. Apalagi saya baru tahu juga ternyata saat kita melakukan sujud tilawah itu jin atau setan bangsa iblis lah gitu nangis kan. Dia menangis ya. Mojok itazlah itu kalau uzlah itu maknanya nyepi. Dia langsung nangis. Mojok kan lah gampangannya kasarannya mojok gitu. Dia mojok nangis. Dia meratapi dulu saya disuruh sujud nggak mau. Makanya saya ditundung diusir dari surga gitu. Sedangkan ini anak Adam manusia disuruh sujud dia mau sujud. Ya bagi yang mau sujud. Iya itu saya tuh malah menariknya kan kadang sering kita nih ya menyalahkan iblis ya. Aduh gara-gara setan nih kita terlambat sholat jamaah gitu kan. Nah malah dengan kita sujud tilawah kita bisa bikin iblis tuh baper ya. Baper nangis. Bisa bikin nangis. Begitu sebenarnya balas dendam kita untuk untuk membuat baper iblis itu ya. Oke, menarik Ustaz Solah. Tadi kita banyak membahas mengenai sujud. Sujud tilawah. Terus kemudian sujud sahwi. Saya malah kebayang-bayang ini membuat baper iblis. Saya kayaknya bakal sering-sering nih baca sujud tilawah nih. Biar nangis terus dia. Kadang sering kita dibuat nangis sama dia kan. Kita galau sama putus cinta kita galau, kemudian kita nggak bisa makan di pagi hari kita galau, banyaklah kita dibuat galau oleh iblis. Nah cara kita untuk membalas dendam mungkin di situ ya. Kita sujud. Oke. Menarik ini. Nah yang terakhir nih Gus, sujud itu apa lagi Gus? Sujud syukur tadi ya? Iya. Nah itu sujud syukur tuh. Oh ya, dulu sebelum beralih ke sujud syukur tadi kan katanya jadi punya keinginan untuk buat baper setan gitu kan? Iya. Tapi gini, jadi ada catatan. Jika kita membaca ayat sajidah dengan tujuan untuk sujud saja, bukan kok kita tujuannya membaca Quran terus ketemu ayat sajidah gitu. Tapi kita memang benar-benar ingin membaca ayat sajidah, tujuannya pengen sujud, itu haram. Oh, kalau tujuannya hanya pengen sujud saja gitu ya. Haram, jadi baca cuma seayatnya doang gitu. Bukan tujuan membaca Al-Quran dulu iya, benar. Oke. Jadi caranya bukan dengan memperbanyak sujudnya, tapi memperbanyak baca Al-Qur'annya biar sering ketemu ayat sajadah. Seperti itu juga. Pada intinya mungkin lebih amannya itu harus ya benar-benar niat baca Quran lah gitu ya, bukan niat sujud. Oke. Menarik. Oke. Itu bisa kita amalkan. Jadi niat baca Quran sekaligus niat sujud kan? Pengen buat setan galau gitu kan? Iya, kapan lagi kita bisa buat setan galau? Iya enggak guys? Oke, sekarang nih yang tadi Gus, yang terakhir bagaimana Gus mengenai sujud syukur Gus? Sujud syukur. Sujud yang dilakukan di luar sholat dan haram dilakukan di dalam sholat. Jadi sujud syukur itu ya tadi ya. Sujud yang hanya boleh dilakukan di luar sholat dan haram dilakukan di dalam sholat. Nah sujud syukur itu juga ada perkara yang menuntutnya atau sebabnya. Ada sebabnya kayak tadi kan. Yang sujud sawi ada 4, sujud tilawah ada membaca ayat sajidah maka disunahkan. Nah sujud syukur pun ada sebabnya. Yang pertama itu adalah hujumun nikmah. Yang pertama adalah adanya kita mendapatkan nikmat gitu, nikmat tapi bukan nikmat yang istimrol. Karena misal kita gini nih, sekarang ini kan kita masih sehat nih, itu kan juga nikmat. Kita bisa melihat itu kan juga nikmat. Bukan nikmatnya seperti itu. Tapi yang hujum artinya hajama itu dadakan lah. Maknanya itu menyerang gitu. Menyerang gitu. Jadi yang benar-benar datang ke kita gitu. Misal kita uang kaget itu kan. Dapat uang kaget atau enggak dapat hadiah mobil segala macam. Tiba-tiba juara 1 gitu kan. Dan juga itu mencetak bola juga mencetak gol tuh. Itu juga termasuk ujung nikmah karena kan dapat
pasti dapat itu kan, dapat. Iya, tapi iya benar-benar pokoknya yang fantastis lah gitu kan. Iya, bukan prestasi atau bukan nikmat yang istimror yang terus-menerus kita rasakan itu. Oke, menarik. Itu sebab-sebab sujud syukur ya. Ada lagi kan tadi hujumun nikmah. Yang kedua itu adalah indifa'un nukmah atau terbebasnya kita atau tertolaknya kita dari musibah. Misal kita hampir tertabrak nih, ternyata nggak jadi ketabrak. Wah, itu kita alhamdulillah sujud, ekspresinya kita sujud syukur seperti itu. Oke. Ada lagi, sebenarnya ada beberapa sih ya. Di antaranya juga ketika kita melihat orang yang terkena musibah. Misal ada orang kita lihat nih, maaf ya, kita melihat orang lumpuh misal. Itu kita disunahkan untuk sujud syukur juga, ya, karena tidak alhamdulillah tidak seperti itu ya. Mungkin itu. Terus ada juga ketika kita melihat orang-orang fasik, misal ada orang yang mabuk-mabukan, ada orang yang begal segala macam, mencuri segala macam. Kita lihat seperti itu, pacaran juga nih, pacaran gitu kan. Pacaran kan dosa juga kan ya. Kita lihat orang yang pacaran, terus kita ya sunnah untuk melakukan sujud syukur. Oh, sunnah untuk melakukan bahkan sujud syukur. Bahkan jika sujud syukurnya sebabnya adalah melihat orang-orang fasik melakukan kemungkaran atau kemaksiatan, itu sujud syukur kita sunnah untuk diidhar, untuk ditampakkan kepada mereka, di depan mereka kita sujud. Oke. Agar mereka sadar itu, agar mereka sadar melihat kita sujud itu seperti itu. Jadi. Oke, menarik itu Gus ya. Saya kadang ya itu menarik tuh kalau misalnya kita putus nih sama kekasih kita lah gitu kan, terus lihat kekasih kita pacaran sama cowok lain itu kan. Iya benar. Sujud aja depannya itu ya. Iya benar. Itu tak bisa jadi cara itu buat move on. Mungkin move on ya benar. Itu malah wajib ditampakkan ya? Disunahkan ditampakkan? Disunahkan ditampakkan. Mungkin dengan ditampakkan kan, ternyata mantan saya soleh juga nih. Balikan. Itu menarik itu. Bisa jadi strategi juga ya? Habis balikan sujud syukur lagi, nikmat. Iya. Ya. Aduh, itu makin menjadi-jadi tuh. Nikmatnya double ya. Oke. Tapi nggak tahu itu nikmat apa enggak, pacaran kan? Iya, maksiat juga ya. Tetap aja nggak boleh. Jangan itu. Ini praktek masa lalu. Oke. Sekarang ini tadi kan kita berbicara mengenai sebab-sebab disunahkannya sujud syukur itu kan. Itu ada saat kita terkena nikmat yang sifatnya itu mendapat nikmat ya. Yang fantastis lah, terus kemudian terkena musibah yang alhamdulillah terhindar dari musibah dan melihat orang kena musibah gitu kan, kena cobaan. Nah, plus melihat orang yang sedang maksiat ya. Nah, ini menarik, itu kan sebab-sebabnya. Nah, mengenai tata caranya gimana Gus? Soalnya saya sering melihat istilahnya orang sujud syukur langsung seperti mohon maaf lah pemain MU misalnya Pogba nih kan. Pogba itu sering banget tuh Gus sujud syukur, atau Gonzales mencetak gol sujud syukur itu kan. Dapat uang kaget langsung sujud syukur. Itu sebenarnya apakah itu tindakan yang sah atau seperti apa Gus? Nah, di antaranya kenapa saya mau mengangkat tema ini ya sujud itu. Di antaranya itu saya pengen yaitu tadi karena banyak terjadi praktek atau malpraktek gitu malpraktek ya. Yang salah dalam praktek lah gitu ya. Prakteknya itu bukan salah mungkin. Belum tahu mungkin ya. Tidak pas lah, kurang pas mungkin kurang pas bener. Bukan salah sih. Itu yang salah di mana Gus tadi? Yang tadi nggak boleh itu langsung. Kan dia langsung dapat duit kaget langsung sujud lah. Nah, itu di situ memang di situ. Karena sujud syukur pun itu punya rukun. Sama halnya dengan sujud tilawah. Bahkan dalam beberapa kayak syarat, sunnah, makruhat, perkara yang dimakruhkan dalam sujud syukur pun sama dengan yang di sujud tilawah. Jadi sama sebenarnya, ada rukunnya juga. Niat, takbir, sujud, duduk, salam. Seperti itu. Jadi niat, takbir, sujud, duduk kan habis juga duduk kan salam. Oke, jadi ada salamnya ya. Ada salamnya juga. Hampir sama kayak tilawah sih. Dan ada syarat sama kayak tilawah. Ada syaratnya juga kan, tilawah ada syaratnya tuh. Sama juga syaratnya wudu ya. Syaratnya harus punya wudu, harus nutup aurat, harus menghadap kiblat. Sedangkan prakteknya yang ada di masyarakat kan, yang di TV-TV tuh kan. Dapat uang kaget, langsung sujud padahal pakai
pakai baju bikini. Itu kan yang salah iya, itu ya. Itu tidak sesuai itu ya. Di mana ada uang kaget pakai bikini tuh? Di Eropa. Mungkin ya kan. Siapa tahu ada juga di sana, Gus. Ya mungkin ya. Cuma menarik itu ya. Tapi saya sering, Gus, lihat di kita kan ada di salah satu stasiun TV ya, yang melaksanakan kegiatan uang kaget bedah rumah. Itu gitu. Jarang yang wudhu dulu. Iya. Bahkan nggak pakai kerudung. Mungkin kalau wudhu mungkin bisa disiasati bahwa dia itu masih punya wudhu lah. Masih punya wudhu. Tapi kan bersentuhan sama si ngasih uang kagetnya. Batal lah itu kan. Tapi kan yang paling kelihatan itu aurat biasanya. Aurat sih ya. Termasuk juga kan kayak petinju, terus pemain bola. Pemain bola emang ada yang pakai sarung kan? Nggak ada. Nggak ada, benar-benar. Pasti pakai boxer yang pendek lah. Pendek. Nah, itu kan nggak menutup aurat seperti itu. Oh iya. Makanya tidak sah. Dan itu salah ya. Itu malah haram ya. Apa gimana? Iya. Jadi ya kan jatuhnya, jadi gini nih. Jadi gini, sujud itu hanya boleh dilakukan di dalam sholat. Iya. Kecuali dua. Jadi sujud sahwi sama sujud tilawah sama sujud syukur. Itu sujud yang dilakukan di luar sholat. Di luar sholat. Nah, jika ada orang melakukan tanpa sebab yang menuntut tilawah ataupun syukur, dia sujud tiba-tiba sujud nggak ada sebab tilawah, nggak ada sebab syukur, maka sujudnya haram. Malah haram ya? Haram. Makanya ada di ibarat di kitab I'anatul Thalibin Hasyahnya Fathul Mu'in. Kurang lebih seperti ini. Gini nih. Kebetulan nih ada kitabnya nih. Oke, kitab apa, Gus? Kitab. Ini kayaknya Gus nih banyak banget dia bawa kitab nih. Alhamdulillah. Ini kitab apa nih, Gus? Koleksi saya dulu ya. Ini kitab apa nih? Kitab Tuhfatul Muhtaj. Tentang fikih juga. Karya Ibnu Hajar. Kalau yang ini? Kalau ini I'anatul Thalibin. Ini yang referensi tadi itu ya. Gimana, Gus? Coba. Karena kalau Gus Ba kan udah hafal ibarat. Kalau saya belum setingkat beliau. Masih harus lihat. Sebenarnya Ustaz Soleh ini hafal, cuma biar keren aja baca kitab. Ini kitab gondrong apa kitab gundul ini? Kitab gundul lah. Gundul ya. Oke. Kitab gundul ini. Oke. Nah, ini nih, temu nih. Bab sujud tilawah ya. Bab sujud sahwi. Sujud sahwi, terus ada tatimah, ada faidah. Jadi seperti ini. Ibaratnya kurang lebih seperti ini. Wala yahillu at-taqarrubu ilallahi ta'ala bisa jedatin bila sababin. Tidak boleh, la yahillu tidak halal, maksudnya tidak boleh untuk taqarrub melakukan ibadah taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud yang tanpa sebab. Seperti itu. Jadi kalau kita walau ba'da sholati, di sini ada ada goyahnya. Walau ba'da sholati, walaupun melakukan sujud tersebut setelah sholat. Oh iya, kan banyak ada tuh ya, habis kan? doa sujud ya kan. Habis setelah sholat wiridan doa dia tiba-tiba sujud. Nggak tahu sujud apa. Nggak ada takbirnya, nggak ada salamnya, tiba-tiba sujud aja gitu. Lama kadang lama gitu kan. Iya, ngantuk kali. Mungkin juga itu, mungkin juga. Tapi emang benar, Gus. Saya pun juga dulu ya, zaman-zaman masa lalu pernah juga ngelakuin itu. Oh, pernah juga. Tersangka ternyata. Pelaku. Iya, biasanya kalau lagi galau kan, ya Allah. Ngantuk sih sebenarnya. Udahlah sujudlah. Nah, itu kan termasuk taqarrub ilallah yang mana bisa jedatin ya. Tapi tanpa sebab, maksud tanpa sebab di sini tanpa ada membaca sajadah, tanpa ada tadi sebab-sebab yang menuntut untuk sujud syukur. Pokoknya tidak masuk dua kategori itu lah. Pengen sujud aja gitu kan. Itu malah boleh. Haram. Hukumnya haram. Dan jadi gini ya. Jika sujud seperti itu kalau nggak haram kafir. Oh gitu. Jadi gini, ini sedikit sensitif ya, menarik nih kalau udah ngomongin kafir. Iya. Jadi ya tadi kan sujud itu karena kan sujud itu suatu praktek pekerjaan yang sangat riskan itu loh. Iya. Karena sujud itu benar-benar praktek penghambaan yang sangat karena merendahkan diri serendah-rendahnya, ya kan? Meletakkan jidat kita yang kan paling tinggi kan, yang harusnya di atas paling tinggi mulia gitu kan, kepala benar-benar diletakkan pada, makanya sangat riskan. Nah, ketika kita sujud, tadi sujud di luar sholat kita baca sujud di luar sholat, kok bukan termasuk tilawah maupun syukur, maka haram ketika lillah, ketika sujudnya itu untuk Allah. Tapi ketika untuk li ghairillah yakfuru. Kafir. Ya, seperti. Nah, ini sering juga nih ya. Wah, ini menarik nih, Gus. Saya sering menyaksikan di beberapa kejadian ya, orang sujud
sambil mencium kaki ibunya, Gus. Itu jadi malah gimana itu, Gus? Ya nih ada lagi nih di apa lanjutan. Kebetulan ada di lanjutan apa namanya kitab I'anah tadi ya. Walau ba'da sholati, walaupun sujud yang taqarrub tadi dilakukan setelah salat. Wa sujudul jahalati, dan sujudnya orang-orang jahalah itu orang-orang bodoh kan. Orang yang kurang tahu soal ilmu agama ya. Baina yadai masyayikhihim haramun ittifaqun. Jadi sujudnya orang-orang yang enggak tahu agama gitu ya. Dia sujud di depan gurunya, depan orang tuanya, mursyidnya, orang tuanya termasuk haramun ittifaqun. Betul. Jadi untuk menghormati orang tua itu bukan dengan cara sujud. Dengan bisa dengan baik. cara lain, bisa dengan cara lain, dengan membelikan orang tua mobil misal. Jangan mobil lah. Iya, mobil kan banyak cara. Jadi banyak cara. Makanya jangan sampai ke sujud lah. Karena sujud itu riskan ya. Sensitif ya. Iya. Karena tadi tuh dampaknya malah kafir kan? Kafir. Bahkan ya mesti itu tadi kan. Kalau di sini baru haramun ittifaqan, baru haram. Haram, enggak sampai. Mungkin ada juga ulama yang kalau emang sujudnya sudah ke makhluk gitu kan, ke makhluk, atau walaupun nggak ada tujuan untuk ke makhluk gitu, tapi misal di depan patung nih kita sujud, itu bisa ada ulama yang keras bisa ngomong kafir sekarang, langsung kafir. Oke, menarik nih Gus. Kembali ke laptop, tadi kita bahas sujud di Gus nih ya. Berarti kan ini bisa ditekankan nih pemirsa nih ya, bahwa tidak ada sujud di luar sholat kecuali sujud sahwi, sujud syukur tilawah, dan sujud tilawah gitu kan. Nah, ketika kita melakukan sujud selain dua hal itu, maka itu hukumnya haram. Iya. Bahkan ada nih, saya tadi pernah sempat baca itu keterangan ketika memang ya tadi ya. Masih lanjut dari tadi keterangan bahwa selain sujud tilawah sama sahwi, sama sujud syukur itu haram. Itu juga berlaku. Jadi gini, ada keterangan seperti ini. Ada keterangan ketika kan tadi waktu sunnah melakukan sujud tilawah adalah ketika ayat sajidah selesai dibacakan. Iya. Nah, ketika belum selesai dibacakan, maka belum masuk waktunya. Artinya belum ada tuntutan untuk sujud tilawah. Iya. Kok kita sujud itu haram? Haram. Karena bukan sujud tilawah itu namanya. Waktunya aja belum masuk. Itu haram. Makanya yang sedikit bersinggungan dengan tilawah pun karena syarat-syaratnya nggak terpenuhi, haram. Apalagi yang benar-benar nggak ada sebabnya. Iya, benar. Justru malah, ya kan gitu kan. Pokoknya emang nggak ada sujud selain dua sujud itulah dalam luar sholat. Di luar sholat. Masya Allah. Ini daging semua ini isinya ini ya. Wah, luar biasa nih Ustadz. Masya Allah. Ini kitabnya juga kitab gundul ya. Gundul. Nah, nih. Nih, ketemu, alhamdulillah ketemu. Gimana tuh? Kan sunnah nih siaknya masih sunnah membaca sujud tilawah liqori'in wa sami'in. Sami'in yang mana? Orang yang mendengarkan yang gimana? Jami'a ayati sajdatin, yang benar-benar mendengarkan semua ayat sajadah. Itu. Falau qara'aha illa harfan wahidan haruma as-sujudu. Jika sudah membaca semua ayat sajadah kecuali satu huruf aja belum kebaca, haruma as-sujudu. Haram sujudnya. Misalnya kayak masbuk lah gitu ya, mau masbuk nih, dengar surat sajadah cuma pas bagian sepotongnya aja, malah nggak boleh ikut. Nah itu gimana tuh? Gini. Mungkin gini, prakteknya itu misal gini, tadi ya, karena ini masuknya itu bukan kok yang baca Al-Quran nih ya. Kalau tadi belum sempat saya jelaskan ya. Jadi sujud tilawah kan hukumnya sunnah. Iya. Itu bagi munfarid, bagi orang yang sholat sendirian atau imam. Tapi kalau makmum hukumnya wajib sujud tilawah itu. Wajib karena mengikuti imam. Jadi untuk praktek tadi masbuk itu nggak berlaku karena emang dia wajib mengikuti imam. Mungkin ini prakteknya ketika misal kita dengar misal Ustaz Dani kan baca Quran ayat sajadah. Belum selesai ayat sajadahnya, karena saya tahu kalau itu ayat sajadah kan, saya langsung sujud tuh. Iya. Belum selesai padahal bacanya, itu haram sujud saya. Walau illa harfan wahidan harum as-sujud. Masya Allah. Seperti itu. Ini daging semua ini sih Gus ya. Iya, karena kenapa kok bisa? Karena memang belum masuk waktunya, artinya belum ada tuntutan untuk sujud tilawah. Kalau belum ada tuntutan berarti kan yang saya lakukan itu bukan sujud tilawah, seperti itu. Oke.
Berarti saya bingung. Berarti ini kalau orang-orang yang selebrasi ya, selebrasi itu sujud apa itu ya? Nah, makanya tuh. Nah, ya, emang ya mereka itu sedikit keliru ya. Mungkin bukan salah. Kenapa saya bilang bukan salah? Makanya tadi kan sujud syukur itu ada rukunnya. Iya. Tapi dan kenapa para pemain bola tinju sujud seperti kan langsung ketika menang mencetak bola itu langsung sujud mereka. Kan enggak menutup aurat, enggak suci, enggak memenuhi sujud. Bisa jadi haram gitu kan. Iya. Tapi memang mereka keliru. Dalam hal itu keliru karena tidak memenuhi syarat-syarat sujud syukur. Tapi jangan terlalu dihujat atau jangan terlalu disalahkan. Karena apa? Karena ya ekspresi, jadi gini ya, mereka masih mending lah, masih mau mengekspresikan rasa syukur mereka dengan sujud. Iya benar. Daripada mengekspresikan rasa syukur mereka dengan berfoya-foya, mabuk-mabukan, kan masih mending sujud. Setidaknya niat dia itu masih bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Makanya jangan terlalu untuk disalahkan. Jangan terlalu disalahkan. Jangan terlalu disalahkan, jangan terlalu dihujat. Tapi untuk pemirsa yang di rumah karena udah tahu ilmunya, mendingan ikutin rukunnya ya. Seperti itu. Ada rukunnya. Harus takbir, harus salam, harus ada niat seperti itu. Kalau tadi kan kita berbicara mengenai selebrasi sujud lah. Kita anggap aja selebrasi sujud biar pemirsa itu tidak menghujat mereka itu kan. Wah, salah nih gitu kan. Walaupun mereka sedikit keliru, saya katakan sedikit keliru karena memang ada pendapat yang mengatakan bahwa sujud syukur itu tidak perlu takbir dan salam. Ada juga. Oh, ada juga malah. Tapi dhaif. Dalam artian ya kalau kita mau cari pendapat mah banyak, ada semua. Jadinya ada semua kayak pendapat anjing itu suci, ada juga. Kalau kita mau nyari pendapat yang memperbolehkan gitu kan. Ya ada aja, tapi kan di sini kita pengen memang menggunakan benar-benar pendapat yang bisa dijadikan pegangan atau bahasa kitabnya biasanya muktamad gitu. Muktamad. Dan sedangkan pendapat muktamad atau yang bisa dijadikan pegangan itu adalah yang menjadikan adanya rukun takbir, salam, niat seperti itu. Menarik. Ustadz Solah, ternyata sangat banyak bahasan kita pada kali ini ya. Dari mulai sujud sahwi, tilawah, sujud syukur, bahkan berbagai persoalan-persoalan yang sebenarnya kurang tepat ya untuk dilakukan. Kurang tepat. Tadi saya nyari bahasa yang bagus itu apa gitu. Bukan salah. Karena ekspresi mereka syukur dengan sujud itu udah patut kita acungin jempol. Daripada mereka ekspresi syukurnya, ekspresi dari mencetak golnya mereka foya-foya, mabuk-mabukan atau meluk yang bukan mahram. Kan juga ekspresi seneng kan, seneng tiba-tiba ada siapa aja di situ dipeluk. Padahal bukan mahram kan? Tapi menang banyak dong. Nah, iya. Masih mending dengan sujud. Menarik. Tapi ya itulah ilmu fikih ya. Ilmu fikih mengajarkan kita berbagai macam tata caranya. Karena kalau kita berbicara fikih kan itu berbicara amalia harian lah kan. Amalia yang sering kita lakukan dalam keseharian kita. Kebiasaan kita. Makanya kan penting sekali fikih itu penting sekali. Makanya fikih kan membahas tentang hukum ya. Fikih membahas tentang hukum. Bahkan dalam kitab Zubat itu Nadam Zubat diterangkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, amalnya percuma. Mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima ya. Sedikit kasus kayak tadi sujud. Niatnya emang sujud syukur gitu kan, tapi karena tidak memenuhi rukun-rukun syarat-syaratnya tanpa ilmu lah gitu kan. Tanpa adanya ilmu ya ditolak. Dari tolak ya. Menarik Ustadz. Jadi intinya pada pembahasan kali ini ya kita banyak membahas mengenai ilmu lah gitu kan, ilmu fikih gitu kan. Ilmu yang mengajarkan tata cara kita untuk melakukan ibadah-ibadah harian, ibadah-ibadah rutinitas gitu kan, dan itu rata-rata banyak berada dalam fikih. Mungkin untuk pembahasan kita pada malam hari ini tentunya teman-teman yang ada di rumah belum cukup puas lah, dan kami berharap teman-teman tidak puas
karena bisa nonton kembali dan saya bisa diundang lagi. Dan bisa diundang lagi ya. Mungkin masih banyak nih bahasan fikih ya. Karena fikih itu kan berbicara kan kegiatan harian ya. Dan kegiatan harian itu sangat banyak gitu kan. Dan itu semua ada dalam ilmu fikih. Oleh karenanya bagi pemirsa yang ingin ibadahnya diterima, maka harus dipelajari ilmunya. Dan ilmunya itu ada di ilmu fikih, dan kami konten filosofi fikih logika soal fikih membahas itu semua. Sekian dari kami, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Solah. Sama-sama.